Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kholidah, mahasiswa jurusan Gizi, program studi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetik, Politeknik Kesehatan Semarang. Pada kesempatan hari ini, saya akan mengajak Bapak Ibu semuanya sharing mengenai isi piringku untuk usia lebih dari 65 tahun. Topik yang saya ambil pada kesempatan kali ini adalah lansia aktif dan sehat bersama isi. Sebelumnya, ada yang sudah pernah mendengar isi piringku? Baiklah, nah pada kesempatan kali ini nanti saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk sharing informasi mengenai apa itu isi piring. Sebelum masuk ke materi apa itu isi piringku, nah saya akan membahas terlebih dahulu mengenai lansia. Apa itu lansia? Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, lansia atau lanjut usia adalah seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas. Lansia bukan suatu penyakit, namun merupakan tahap lanjut dari suatu proses kehidupan yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan stres lingkungan. Nah, ini ada data mengenai jumlah lansia yang pada tahun ke tahun mengalami kenaikan. Nah, Sensus penduduk di Indonesia tahun 2020 menyebut jumlah penduduk lanjut usia atau lansia di Indonesia mencapai 9,78% dari total penduduk, naik signifikan dibandingkan jumlah lansia pada satu dekade sebelumnya yang hanya mencapai 7,59%. Ada data dari Riskesdes tahun 2018. Nah, berdasarkan data dari Riskesdes tahun 2018, penyakit yang terbanyak pada lansia adalah untuk penyakit yang tidak menular, antara lain ada hipertensi, masalah gigi, penyakit sendi, ada masalah mulut, diabetes mellitus, penyakit jantung, dan stroke. Dan untuk penyakit yang menular antara lain seperti ISPA, yaitu infeksi saluran pernapasan, diare, dan pneumonia. Kemudian dengan bertambahnya usia, khususnya usia di atas 60 tahun, terjadi berbagai perubahan dalam tubuh, yaitu mulai menurunnya fungsi berbagai organ dan jaringan tubuh. Oleh karenanya, berbagai masalah gizi dan kesehatan lebih sering muncul pada kelompok ini. Nah, masalah gizi yang biasa terjadi pada lansia antara lain ya Bapak Ibu, ada penurunan nafsu makan yang otomatis diikuti dengan penurunan berat badan. Kemudian ada perubahan indera pengecap, gangguan mengunyah, kemudian ada gangguan menelan, konstipasi, ada kesulitan akses makanan, kemudian terjadi gizi kurang, kelebihan berat badan, dan obesitas. Kemudian apa yang harus dilakukan agar lansia tetap aktif dan sehat? Nah, ada beberapa cara supaya lansia tetap aktif dan sehat dan supaya bisa terhindar atau bisa mencegah dari beberapa permasalahan yang ada. Contohnya yang pertama adalah pola makan yang sehat. Kemudian yang kedua, istirahat yang cukup. Olahraga atau bergerak sesuai kemampuan optimalnya. Kemudian yang keempat adalah lakukan medical check up secara berkala. Nah, di sini Bapak Ibu, di sebelah kiri saya ada gambar piring. Itu bisa Bapak Ibu bayangkan, itu gambar piring. Di situ ada di garis-garis. Di situ apa sih sebenarnya maksud dari piring ya? Sudah bagi-bagi itu ya. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa sih itu sebenarnya isi piringku.
Isi Piringku merupakan program yang sedang digalakkan oleh Kementerian Kesehatan RI sebagai upaya mengkampanyekan konsumsi makanan sesuai porsi gizi yang seimbang. Nah, di sini panduan isi piringku. Nah, di sini ada makanan pokok. Oke, Bapak Ibu, di situ ada gambar sayuran, ada lauk pauk, ada buah-buahan. Sepertiga piring Bapak Ibu itu diisi makanan pokok. Kemudian sepertiganya lagi diisi sayuran. Kemudian ada lauk pauk, itu seperenamnya diisi lauk pauk. Kemudian seperenamnya lagi buah-buahan. Kemudian seberapa sebetulnya atau bagaimana cara memahaminya? Ini guys, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu makanan pokok. Apa saja yang termasuk makanan pokok? Nah, makanan pokok itu jumlahnya sepertiga dari satu piring. Kalau ini dibelah dulu jadi dua, di sini berarti 2/3-nya dari setengah piring. Lebih mudahnya memahami sepertiga piring makanan pokok. Nah, fungsinya apa makanan pokok? Yaitu sebagai sumber energi. Kemudian membantu metabolisme ketosis dan pemecahan protein. Contohnya, nasi bisa berasal dari beras merah atau beras putih, jagung, ubi, singkong, bisa kentang, roti, mie, bisa juga roti gandum, dan lain sebagainya. Kemudian lauk pauk. Lauk pauk 1/6 dari satu piring. Ini seperti ini. Nah, untuk sumber protein, lauk pauk sebagai sumber protein, fungsinya adalah menggantikan jaringan atau sel yang rusak, meningkatkan imun atau kekebalan tubuh, memproduksi hormon dan enzim. Sumber lauk pauk itu ada 2 macam. Yang pertama adalah sumber lauk hewani, contohnya adalah ikan, daging ayam tanpa kulit. Nah, karena sudah ada pembatasan lemak atau minyak, jadi dagingnya diusahakan tanpa kulit. Daging sapi tanpa lemak, ada telur, susu rendah lemak, dan lain sebagainya. Kemudian sumber lauk nabati. Sumber lauk nabati ada tempe, ada tahu, kacang-kacangan, serta olahannya. Kemudian sayuran. Sayuran merupakan sumber vitamin dan mineral serta serat. Fungsinya adalah sebagai antioksidan, membantu metabolisme tubuh, sistem imunitas atau kekebalan tubuh, memproduksi hormon dan regenerasi sel yang jumlahnya 1/3 dari satu piring. Nah, contohnya adalah bayam, kangkung, wortel, brokoli, labu kuning, labu siam, lalapan, sayuran segar lainnya. Nah, ini sayuran. Kemudian buah-buahan. Buah-buahan ini jumlahnya 1/6-nya, 1/6 piring. Atau kalau diparung, dibelah dua piringnya, 1/3 dari setengah. Tapi untuk lebih memudahkan berarti 1/6-nya. Nah, buah berwarna sebagai sumber vitamin dan mineral serta serat, fungsinya sama dengan sayur-sayuran sebagai sistem kekebalan tubuh, meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan lain-lainnya. Contohnya ada pepaya, ada pisang, jeruk, alpukat, apel, dan lain-lain. Nah, ini contoh isi piringku 1 kali makan. Jadi saya akan jelaskan berapa sih sebetulnya porsinya untuk 1 kali makan. Ini ada, bisa dilihat ada nasi, ada sayur bayam,
buah pepaya, ada ikan goreng, ikan kembung goreng ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada tahu. Nah, di sini pelengkapnya ada minum air putih minimal Bapak Ibu 8 gelas sehari. Kemudian cuci tangan pakai sabun. Di sini sebetulnya ini gambar aktivitas, jadi harus ada aktivitas. Jelaskan. Nah, ini contohnya isi piringku 1 kali makan. Sebetulnya berapa gram yang harus saya makan, berapa yang harus 1 kali makan itu porsinya berapa. Nah, di sini yang pertama ada makanan pokok, nasi dan penukarnya. 150 gram nasi sama dengan 3 centong nasi. Oke, juga nasi boleh digantikan dengan makanan pokok yang lain. Misalnya kentang. 150 gram nasi setara dengan 3 buah sedang kentang, yaitu sekitar 300 gram kentang. Kemudian boleh juga diganti dengan mie kering, contohnya ya 75 gram mie kering. Jadi 150 gram nasi setara dengan 1,5 gelas mie kering atau 70 gram. Oke, kemudian yang lauk pauknya contohnya tadi ada ikan kembung, beratnya 75 gram satu porsinya, setara dengan 2 potong sedang ayam tanpa kulit, yaitu 80 gram, setara juga dengan 1 butir telur ayam ukuran besar atau 55 gram, setara juga dengan 2 potong daging sapi sedang 70 gram. Nah, kemudian yang lauk nabatinya, contohnya tadi 100 gram tahu ya, itu setara dengan 2 potong sedang tempe yang beratnya 50 gram. Kemudian sayurannya 150 gram atau sama dengan 1 mangkok sedang. Nah, bisa dilihat misalnya ini ada sayur bayam. Kemudian buahnya 100 gram pepaya atau 2 potong sedang Bapak Ibu, setara dengan 2 buah jeruk sedang 110 gram, setara juga dengan 1 buah kecil pisang ambon atau. Nah, kalau yang ini adalah porsi makan untuk 1 hari. Di situ ada bisa dilihat ada lansia laki-laki dan lansia perempuan. Di situ dalam 1 harinya untuk nasi itu ada 5 P. P ini adalah penukar. Kalau penukar misalnya nasi, penukarnya adalah jagung, kentang, itu ya. 1 penukar kurang lebih 100 gram nasi, yaitu 5 P. Kemudian yang untuk lansia perempuan 3,5 penukar. Sayurnya 4 penukar atau 4 porsi lebih mudah. Sama 4 penukar juga untuk yang lansia perempuan. Buah laki-laki 3 penukar, untuk lansia perempuan 4 penukar, tempenya 3 penukar sama ya, ikan segarnya 3 penukar, susu rendah lemak 1 penukar, kemudian minyaknya sama juga 4 penukar, gulanya 2 penukar atau 2 porsi. Oke, ini ada contoh menu makan pagi misalnya ya, ada telur dadar di sini, ada bayam, ada buah pisang, nah nasi makanan pokoknya. Kemudian di sini snack paginya jam 10 ada bubur kacang hijau atau boleh. Nah, ini contoh menu makan siang. Misalnya contoh menu makan siang ada telur balado, misalnya nggih, tahu goreng, sup ayam misoa, buahnya pepaya, nasi putih. Contoh snack sorenya sekitar jam 15 atau jam 3 sore atau bisa juga jam 4 sore, misalnya Nogosari. Nah, ini juga contoh menu makan malam, misalnya tempe
goreng, semur bola-bola ayam, tumis pakcoy, buahnya jeruk. Pesan gizi seimbang untuk lansia. Setelah tadi Bapak Ibu sudah memahami apa itu isi piringku, panduannya bagaimana, yang 1/6 makanan pokok, 1/6 sayuran, 1/3-nya lauk pauk, dan 1/3 buah. Sekarang untuk yang terakhir nih Bapak Ibu ada pesan gizi seimbang untuk lansia. Yang pertama adalah banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan. Kemudian konsumsi makanan sumber kalsium, susu, dan produk olahannya, ikan untuk mencegah osteoporosis. Kemudian batasi konsumsi gula, garam, lemak, serta bahan tambahan makanan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat di situ ada G4, G1, E5. Itu maksudnya apa? Nah, untuk mempermudah Bapak Ibu bisa mengingatnya dengan G4 ya. G4-nya itu adalah gula 4 sendok makan dalam sehari. Setara dengan 50 gram gula. Kemudian garamnya seberapa? G1, garamnya 1 sendok teh setara dengan 5 gram garam per harinya. Kemudian L5, lemak 5 sendok makan per hari atau setara dengan 67 gram lemak. Kemudian batasi konsumsi makanan tinggi natrium. Ini contoh keripik-keripik di sini untuk yang tinggi natrium, yang makanan-makanan yang diawetkan. Ini harus dibatasi, tidak boleh terlalu. Kemudian yang kelima adalah cuci tangan menggunakan sabun. Kemudian yang keenam adalah aktivitas fisik 30 menit per hari. Bapak Ibu bisa melakukan olahraga misalnya atau aktivitas fisik yang lain minimal 30 menit per hari sesuai dengan kemampuan. Kemudian yang nomor 7 atau yang terakhir adalah minum air 8 gelasan. Nah, demikian sharing-sharing kita pada pagi hari ini. Pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Demikian, mohon maaf apabila ada kata atau kalimat yang salah dari saya. Saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.